Guys, kalian tahu gak sih apa itu CFC? CFC yang dimaksud itu bukan CFC merek makanan ya. Yuk kita dengerin lebih lanjut mengenai apa itu CFC. Jadi, klorofluorokarbon atau dalam dunia dagang biasa disebut sebagai freon adalah senyawa buatan yang terdiri dari klorin, fluorin, dan karbon. Senyawa kimia tersebut berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global. CFC biasanya digunakan dalam pendingin ruangan dan lemari es sebagai bahan pendingin, serta dalam produk aerosol seperti hairspray dan cat semprot karena mudah berubah bentuk dari cair ke gas. Kalian penasaran gak sih awal digunakannya CFC ini gimana? Nah, jadi penggunaannya itu dimulai pada tahun 1928 ketika Thomas Midgley Jr., seorang insinyur dari General Motors, menemukan sifat pendinginan dari senyawa kimia ini. CFC menjadi populer sebagai refrigeran dan propelan aerosol karena sifatnya yang stabil, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Penggunaan CFC sebagai bahan kimia terus meningkat, terutama dalam produk-produk seperti AC, pendingin, dan semprotan aerosol. Ada juga dampaknya nih. Salah satu dampak yang disebabkan CFC dalam pemanasan global yaitu pada peningkatan efek rumah kaca. Walaupun sebenarnya CFC tidak secara langsung berkontribusi pada efek rumah kaca, namun CFC dan senyawa-senyawa terkait seperti hidrofluorokarbon atau HFC dan perfluorokarbon atau PFC memiliki potensi pemanasan global yang tinggi. Potensi pemanasan global atau Global Warming Potential atau disingkat sebagai GWP adalah ukuran seberapa kuat suatu gas memperangkatkan pemanasan global dibandingkan dengan CO2 atau karbon dioksida dalam periode waktu tertentu. Dengan kata lain, meskipun CFC tidak berkontribusi secara langsung pada efek rumah kaca, mereka tetap dapat memperburuk pemanasan global melalui pelepasan gasnya ke atmosfer. Meskipun konsentrasi CFC relatif rendah dibandingkan dengan CO2, potensi pemanasan global yang tinggi membuat mereka berperan penting dalam menyebabkan perubahan iklim. Ketika CFC turun di atmosfer, mereka dapat bertahan selama bertahun-tahun, bahkan berdekade-dekade, sehingga memiliki dampak jangka panjang pada pemanasan global. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa CFC dan senyawa terkait dapat mempengaruhi pembentukan awan dan distribusi radiasi matahari di atmosfer. Perubahan ini dapat berdampak pada suhu global. Kalau ternyata CFC ini dapat menimbulkan dampak yang begitu parah, berarti ada cara buat nguranginnya dong. Tentu ada beberapa cara yang dapat dipahami untuk mengurangi dampak CFC pada pemanasan global, diantaranya yaitu: yang pertama, dalam penggunaan dan produksi. Langkah terpenting adalah mengurangi penggunaan dan produksi CFC secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi yang ketat, seperti yang diatur oleh Protokol Montreal dan Undang-Undang Nasional yang mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua yaitu mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Menggantikan CFC dengan alternatif yang memiliki potensi pemanasan global yang lebih rendah adalah strategi penting. Namun, perlu diingatkan bahwa beberapa senyawa pengganti seperti HFC juga memiliki potensi pemanasan global yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memilih alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti hidrokarbon atau senyawa lain dengan GWP yang rendah. 3. Dengan meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif CFC pada lingkungan dan pemanasan global dapat membantu mengurangi penggunaannya. Kampanye informasi, edukasi, dan promosi alternatif yang ramah lingkungan dapat membantu masyarakat membuat pilihan yang lebih baik. Yang keempat yaitu dalam pengawasan dan hukum. Penting untuk memantau produksi, distribusi, dan penggunaan CFC secara ketat, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran. Hal ini termasuk mengatasi pelepasan ilegal atau tidak sengaja CFC ke atmosfer. Adapun cara yang kelima untuk mengurangi dampak CFC pada pemanasan global yaitu inovasi dan teknologi. Terus mendorong inovasi dalam teknologi
yang mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan CFC dapat membantu mempercepat transisi ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam adalah kerjasama internasional. Masalah lingkungan seperti CFC membutuhkan kerjasama internasional yang kuat. Negara-negara harus bekerja sama untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian internasional seperti Protokol Montreal dan untuk mengembangkan solusi bersama untuk mengurangi penggunaan dan dampak CFC secara global. Dengan langkah-langkah tersebut, dapat diharapkan bahwa penggunaan CFC dapat dikurangi secara signifikan, sehingga mengurangi dampaknya pada pemanasan global dan lingkungan secara keseluruhan. Setelah mendengar ini, semoga kalian jadi lebih paham mengenai apa itu CFC dan dampaknya. Kalau gitu, ayo kita kurangi CFC demi kesehatan bumi kita.